Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah 1447. Momen pergantian tahun semacam ini haruslah menjadi momen bagi kita semuanya untuk melakukan introspeksi, sekaligus juga evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Tahun baru harus memacu kita untuk berbuat lebih baik, sehingga hari esok akan menjadi lebih baik daripada hari ini, sebagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah prinsip yang seharusnya dipegang oleh seorang Muslim dalam menjalani kehidupan ini. Pemirsa sekalian, beberapa pelajaran yang seharusnya kita petik dari momen pergantian tahun adalah, pertama, bahwa pergantian tahun mengingatkan kita semuanya bahwa hidup ini bergulir dari waktu ke waktu, bergulir dalam hitungan detik menuju menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, dari hari menuju minggu, dari minggu menuju bulan, dari bulan menuju tahun, dari tahun ke tahun berikutnya, dan begitu seterusnya waktu itu berjalan. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Kehidupan masa lalu tidak bisa diputar ulang sebagaimana kaset. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dan waktu akan terus berjalan dan menggerus usia kita. Umur kita di satu sisi akan menjadi semakin tua, tapi di sisi lain, jatah hidup kita yang tersisa akan semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu yang telah kita jalani. Karena itu, Imam Hasan Al-Basri, seorang generasi tabi'in, mengatakan, "Ya bna Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka." Yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya hidupmu adalah sekumpulan hari. Jika hilang satu harimu, berarti hilang pula sebagian kesempatan hidupmu. Pemirsa sekalian, dalam pusaran waktu kita menjalani kehidupan. Bersamaan dengan berjalannya waktu itu, perubahan-perubahan dalam hidup kita terjadi. Perubahan itu ada yang mengarah kepada hal yang lebih baik, tapi boleh juga ada yang mengarah ke lebih buruk. Ada pula yang stagnan. Dari proses perjalanan waktu secara alamiah, yang mulanya tiada, akhirnya menjadi ada. Yang asalnya kecil tumbuh menjadi besar. Yang dulunya lemah bisa berproses menjadi semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, dalam proses perjalanan waktu, yang asalnya kuat bisa berubah menjadi lemah kembali. Yang semula sehat bisa menjadi sakit dan menjadi manusia yang lemah. Yang mulanya bagus bisa menjadi semakin buruk, bahkan bisa lapuk dan akhirnya rusak. Yang ada
bisa juga menjadi tidak ada. Inilah perubahan-perubahan atau proses yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan ini. Dan semua itu terjadi seiring dengan perjalanan waktu itu sendiri. Nah, baik atau buruknya waktu sangat tergantung pada manusia. Apakah manusia bisa memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak? Karena itu Al-Quran banyak mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya waktu, dan waktu. Sering Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam Al-Quran kita dapati ada surat wal asri, demi masa atau demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal laili, demi waktu malam. Ini adalah sumpah-sumpah Allah dengan mengambil kata-kata waktu. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, sekaligus juga bahayanya seandainya kita mengabaikan persoalan waktu. Ayat-ayat yang tersebut di atas tentu saja mengingatkan agar kita selalu ingat dan waspada bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Baik dan buruknya kualitas hidup kita akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita. Maka kalau kita kupas isi dari surat Al-Asr sangat jelas dan tegas. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Ada juga yang mengatakan demi waktu asar. Dan waktu asar itu ditafsirkan sebagai waktu menjelang maghrib. Dalam satu hari kalau diawali dari terbitnya matahari, maka asar itu adalah waktu menjelang terbenamnya matahari. Artinya, orang harus semakin waspada bahwa masa kehidupan ini akan segera berakhir. Lanjutan ayat, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Nah, Allah mengingatkan, setelah bersumpah dengan waktu, Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Ini agar kita waspada. Bahwa kalau kita tidak hati-hati, tidak menjalani kehidupan dengan baik, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita mungkin akan termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kemudian Allah menunjukkan bahwa ada pengecualian di antara manusia yang tidak akan merugi, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kebenaran atau atas dasar kebenaran dan juga dengan kesabaran. Nah, ini sebuah pesan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati dan waspada terhadap waktu yang bergulir. Setiap waktu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Membekali diri dengan keimanan, amal soleh, dan saling mengingatkan untuk tetap berada pada kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Para pemirsa sekalian, yang kedua, momen pergantian tahun ini sekaligus juga harus dijadikan momen bagi kita untuk melakukan muhasabah. Muhasabah artinya adalah introspeksi, mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan apa yang belum. Untuk kemudian menyusun langkah-langkah ke depan agar masa depan lebih baik. Adakah yang kita lakukan selama ini baik-baik saja? Hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, atau justru sebaliknya, selama ini kita hanya menumpuk dosa, banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna.
Ini perlu kita evaluasi. Nah, manusia, apalagi seorang mukmin, harus selalu muhasabah agar hari esok menjadi lebih baik. Apa yang kita persiapkan untuk esok? Ini juga harus kita pikirkan. Karena segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hari esok. Nasib kita di esok hari akan ditentukan pada apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kita. Baik masa depan kita di dunia, apalagi masa depan kita di akhirat. Masa depan di dunia misalnya, bagi seorang pemuda, harus punya rencana apa yang akan dia lakukan di kemudian hari. Bagi pelajar, juga harus sudah menyusun rencana apa yang akan ia raih, pendidikan apa yang akan ia tempuh, upaya-upaya apa yang akan dia lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas diri, sehingga bisa berkiprah dengan baik di masyarakat dan menjadi orang yang berguna. Ini adalah perencanaan untuk masa depan jangka pendek di dunia. Tapi lebih dari itu bagi seorang mukmin, dia juga harus selalu mempersiapkan diri untuk masa depan yang jauh, yaitu masa depan di akhirat. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing orang itu melihat apa yang telah ia persembahkan untuk hari esok. Dan hari esok ini artinya adalah hari akhirat. Tapi bisa juga kita maknai secara umum masa depan kita, termasuk masa depan di dunia. Inilah mengapa bahwa seorang muslim, seorang mukmin harus selalu mengevaluasi diri agar masa depannya terencana dengan baik dan pada akhirnya apa yang dia diharapkan, kebaikan di masa depan, khususnya di akhirat, akan tercapai sesuai dengan yang ia harapkan. Sehingga kebahagiaan di akhirat bukanlah hanya angan-angan. Masuk surga bukanlah hanya impian. Tapi ia usahakan dengan sebuah tindakan yang sudah dia rencanakan dan dia upayakan selama kehidupan di dunia. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Banyak ulama-ulama yang memberikan kata-kata hikmah tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu. Misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Idza ra'aital mar'a yudayyi'u min awqatihi fa'lam annahu yu'ajjil biwafati." Jika kamu melihat seseorang itu membuang-buang waktunya, tak ketahuilah bahwa sesungguhnya dia sedang mempercepat kematiannya. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi mengatakan, "Man alima annal umra bidha'atun yasirah yusafiru biha ilal baqa'id daim fil jannah lam yudha'ihu." Barang siapa yang mengetahui bahwa umur atau usia itu adalah barang sederhana yang dengannya dia akan bepergian menuju alam baka di surga, maka dia tidak akan menyia-nyiakan umur itu. Para pemirsa, jangan tunda kebaikan, jangan tunda taubat, jangan tunda amal-amal soleh. Mari jadikan waktu yang tersisa sebagai bekal menuju akhirat dengan memperbanyak amal-amal kebaikan yang terus kita upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita untuk mengisi hidup ini dengan amal soleh dan ketakwaan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.